Politik 2024 semakin panas mengingat masa kampanye sudah tiba dan masing-masing capres sudah mulai menggait hati publik dengan terjun langsung ke lapangan. Pemuda sebenarnya menanti bukan gimmick. Mungkin gimmick bisalah kita membuka pintu ya, dan semua pasangan capres-cawapres punya gimmicknya masing-masing. Tapi yang lebih penting adalah substansi, gagasan, dan rekam jejak apa yang dibawa untuk bisa mewujudkan masa depan yang menjamin keberlangsungan untuk pemuda ini. Sudah banyak pengacara yang bergabung untuk mendukung Mas Aiman Wicaksono. Di hari pertama kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye pertamanya di Tanah Merah, Jakarta Utara, Gor Ciracas, dan Gor Laga, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Ratusan warga menyambut kedatangan Anies Baswedan dengan menggunakan spanduk dan bendera bertuliskan paslon Anies Imin atau Amin. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bermain sepak bola dengan sejumlah warga dan mantan pemain Persebaya di Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Muhaimin janjikan asuransi bagi atlet sepak bola. Calon presiden nomor urut 3 memulai kampanyenya dari titik paling timur Indonesia, yaitu Kota Merauke, Papua Selatan. Kedatangan Ganjar Pranowo di Bandar Udara Mopah disambut warga dengan tarian Tibe, khas suku Asmat. Selama di Merauke, Ganjar mengunjungi beberapa desa, di antaranya Desa Waningap, Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya, Ganjar menyoroti utang pemerintah pada rakyat untuk menyelesaikan akses jalan di Papua. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 dari Sabang, Aceh. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Berbeda dengan dua paslon lainnya, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memilih bekerja di hari pertama kampanye. Tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran mengaku masih ingin fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Gibran juga mengaku belum mengajukan cuti kampanye. Sementara itu Gibran enggan membeberkan jadwal dan lokasi kampanye pertamanya. Sebelum kampanye Pilpres 2024 dimulai, kabar dugaan perangkat desa mendukung salah satu capres ramai menjadi sorotan belakangan ini. Semua itu bermula saat acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran yang akhirnya berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 19 November yang lalu. Karena di tanda pengenal peserta bertuliskan Desa Bersatu Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran. Tak berselang lama, beredar surat pemanggilan kepada 176 kepala desa di 3 wilayah, yakni Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten oleh Polda Jawa Tengah. Pemanggilan tersebut seharusnya dilakukan pada tanggal 27 hingga 29 November 2023, namun ditunda. Usai viral di media sosial, polisi menyebut pemanggilan ini tidak bermuatan politis, namun tetap saja meninggalkan sejumlah tanda tanya. Pemanggilan para kepala desa dan 13 orang dari pihak swasta dan instansi di Polda Jawa Tengah dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus di Rerkrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio. Menurutnya, pemanggilan ini untuk melakukan klarifikasi ke tim penyidik dan bertujuan untuk menggali lebih jauh mengenai motif dugaan laporan pemotongan dana desa yang tiap desa menerima bantuan antara 100 hingga 200 juta rupiah yang tidak sesuai spesifikasi. Apa tanggapan Romo Beni mengenai rencana pemeriksaan kepala desa yang dikaitkan ini dengan kepentingan politik 2024? Ya, kalau kita melihat kan kenapa baru sekarang ya? Kok nggak dulu-dulu gitu loh. Jadi ada
publik melihat ada kecurigaan bahwa jangan sampai pemeriksaan ini ada agenda tersembunyi. Dan itu yang oleh publik dicium. Sehingga apa yang dikatakan Mas Sugeng itu sangat tepat. Lebih baik ditunda dulu sampai selesai pemilu supaya tidak ada konflik kepentingan dan interest. Oke, Anda menduga ada agenda tersembunyi juga? Ya kalau kita melihatnya kan mengapa harus sekarang? Ini kan secara rasional ya, apalagi kita melihat Jawa Tengah itu kandang salah satu partai yang cukup kuat kan, yaitu PDIP kan. Lah di situ jangan sampai kesan publik itu melihat seolah-olah ada politik penundukan. Politik penundukan itu adalah politik di mana para kepala desa itu merasa dia takut. Lah ini kan nggak sehat gitu loh. Padahal kita berharap pemilu ini penuh kegembiraan, pemilu ini penuh transparan, pemilu ini penuh kejujuran, sehingga menurut saya jangan sampai proses-proses itu dicederai. Bukankah kemudian halnya penegakan hukum itu tidak pandang waktu? Bahwa yang kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan jabatan, apalagi keuangan negara, ini kaitannya dengan pertanggungjawaban dana desa, ini seharusnya bisa diperiksa kapan saja. Lah ya, pertanyaannya kenapa dulu kok tidak ada pemeriksaan? Kan logika akal sehatnya begitu kan. Lah kok tiba-tiba... Barangkali temuannya baru dirasa sekarang? Lah kalau toh temuannya itu ada, itu kan ada asas praduga tak bersalah kan. Harus ada pembuktian, harus ada semacam apakah ada investigasinya. Jadi kan harus dilihat dulu konteksnya lebih luas gitu. Nah, tapi kita melihat jangan sampai ini aroma politik itu cukup kuat. Jangan sampai. Lah itu publik kan berharap bahwa kejadian-kejadian ini bukan bagian dari agenda tersembunyi. Dan kalau itu dirasakan kesan oleh publik sangat kuat, maka kan publik menjadi kehilangan trust. Jadi penegakan hukum oke. Tapi penegakan hukum itu jangan memandang bulu, jangan diskriminatif. Apa yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian untuk memastikan sesungguhnya apa yang dilakukan ini betul-betul penegakan hukum, independen dan lain sebagainya? Karena kan kalau disebutkan oleh Kapolri berkali-kali ini kaitannya dengan netralitas. Kalaupun ada patroli, kalaupun ada penegakan hukum, nah itu memang dilakukan sebagai bentuk tupoksinya polisi. Ya netralitas itu kan harus bisa dilihat antara satu kata perbuatan yang sama. Lah publik kan tidak senaif itu ya. Publik itu kan punya juga praduga-praduga karena di lapangan kok berbeda dengan prakteknya. Lah ini yang jangan sampai publik itu kehilangan trust. Maka kalau kita bicara netralitas berarti betul-betul di bawahnya itu menjalankan perintahnya. Lah yang sekarang terjadi kan inkonsisten. Sesuatu yang inkonsisten itu sulit orang percaya gitu loh. Apalagi lewat era media sosial itu nggak bisa disembunyikan. Jadi jangan sampai kita menutupi persoalan-persoalan yang ada itu dengan berbalik hukum. Banyak tudingan ke arah sana. Lebih banyak gemoynya dibandingkan sebenarnya visinya. Sebenarnya Bang, kita juga pengen dengar visi misinya apa. Soalnya biasa kalau ada undangan-undangan itu kayaknya Mas Gibran agak jarang ikut nih.